Pada tanggal 13 Juni 1993, Jurassic Park mengemparkan dunia perfilman dan sempat menjadi film paling sukses di eranya. Bayangkan saja, berbekal 63 juta US dollar, film ini meraup keuntungan lebih dari 1 miliar US dollar atau setara 14 triliun rupiah. Film ini bermula dari seorang pengusaha kaya raya yang sangat terobsesi pada dinosaurus. Dan dengan obsesinya tersebut, ia berhasil menghidupkan kembali hewan purba yang telah punah jutaan tahun lalu. Tak hanya itu, dengan ide gilanya, ia juga telah membuat taman bagi para dinosaurus di sebuah pulau Isla Nublar miliknya. Dan untuk merealisasikan tujuannya, John membutuhkan beberapa pakar ahli di bidangnya. Yang tentu saja dari Dr. Grant sebagai pakar dinosaurus, berikut istrinya Dr. Ellie. Dan satu lagi Dr. Malcolm sebagai pakar teori matematis. Tak tanggung-tanggung, ia juga membawa kedua cucunya, Tim dan Lex, untuk melakukan uji coba tur pertamanya di Taman Jurassic bersama dengan ketiga ahli tersebut. Sampai sini udah paham lah ya, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Inilah Jurassic Park. Dr. Green beserta timnya menemukan fosil raptor dengan kondisi yang sangatlah bagus. Namun di tengah kesibukannya, ia kedatangan tamu tak diundang yang hampir saja merusak fosil temuannya. Usut punya usut, tamu tak diundang tersebut adalah orang yang selama ini membayar hasil penelitiannya dalam menggali fosil. What the hell do you think you're doing in here? Siapa lagi kalau bukan John Hammond? Di mana maksud kedatangannya? Untuk mengajak mereka mengunjungi taman dinosaurus yang telah ia buat di sebuah pulau miliknya. Pindah ke Costa Rica. Inilah si gendut, salah satu karyawan Taman Jurassic yang dipercaya memegang sistem keamanan. Sedang bertemu seseorang yang menawarkan sejumlah uang yang cukup fantastis jika si gendut berhasil mencuri berbagai embrio di Taman Jurassic. Dengan bekal sebuah kaleng termodifikasi untuk dijadikan tempat sementara embrio hasil curiannya. Singkat cerita, Dr. Green dan kawan-kawan telah berada di dalam pesawat menuju Taman Jurassic. Ditemani Dr. Welcome dan Gennaro, seorang pengacara pribadi John Hammond. Setibanya di Pulau Isla Nublar, mereka melanjutkan perjalanan menuju gedung aula sambil menikmati pemandangan yang memanjakan mata. Dan untuk pertama kalinya, mereka menyaksikan sebuah keajaiban berupa kawanan dinosaurus yang telah dihidupkan kembali setelah lama punah. Welcome to Jurassic Park, taman hiburan terbaik di dunia. How fast are they? Well, we clocked the T-Rex at 32 miles an hour. You said you've got a T-Rex? Say again. Sebelum menjelajah taman, Dr. Green dan kawan-kawan diajak ke laboratorium, tempat di mana mereka menciptakan hewan purba yang telah punah jutaan tahun yang lalu. Hanya dengan mengambil sampel DNA dinosaurus dari fosil serangga penghisap darah, kemudian menyempurnakan DNA tersebut dengan DNA seekor katak hingga terlahirlah makhluk dinosaurus. Mereka juga diajak melihat telur dinosaurus yang sangat kebetulan saat itu hendak menetas. Oh, perfect timing. I'd hoped they'd hatch before I had to go to the boat. Dan menariknya, semua dino di taman ini telah termodifikasi hingga terlahir berjenis kelamin betina yang bertujuan agar mereka dapat mengontrol jumlah populasinya. Surely not the ones that are bred in the wild. And how do you know they can't breathe? We've engineered them that way. Menuju ke kandang raptor, Dr. Green berkesempatan melihat ganasnya para raptor di waktu makan siang. Keingintahuan Dr. Green membuatnya penasaran dan menyaksikan acara makan mereka lebih dekat. Saat itu juga Malden, sang pawang raptor, sedikit curhat tentang kecerdasan hewan peliharaannya, yang kerap kali mencoba kabur dengan menyerang pagar listrik. Dan cerdiknya, mereka tidak pernah menyerang untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama. Inilah kedua cucu John Hammond, Tim dan Lex, yang juga akan ikut serta dalam uji coba tur Taman Jurassic. Rupanya, Tim telah banyak membaca buku teori Dr. Green yang nampak bawel mengenai pandangan Dr. Green terkait evolusi dinosaurus.
Sementara di ruang kendali, mereka mendeteksi kemungkinan badai besar yang mendekat. Namun mereka meyakini bahwa badai tersebut masih dapat bisa teratasi dan memutuskan untuk melanjutkan tur perdananya. Tim Lex dan pengacara Gennaro berada di mobil terdepan, sedangkan Dr. Green, Ellie, dan Malcolm di mobil belakang. What do they got in there, King Kong? Setelah lamanya berjalan, namun belum nampak satupun dinosaurus. Kemudian Dr. Green melihat sesuatu yang menarik perhatiannya dan keluar dari mobil. Dr. Grant would suddenly jump out of a moving vehicle. Mengetahui tur sudah di luar kendali, John Hammond meminta agar tur ini dihentikan. Sementara Dr. Green masih tetap diam terus mendengar ocehan tim. was a lot fatter than the nurse. Was like this. Hey, come on, watch this. Dan inilah yang menarik perhatian Dr. Green. Everybody stay here. Triceratops ini sedang sakit. Don't be scared. She's sick. Dan seorang penjaga nampak sedang meneliti penyebabnya. Dr. Ellie sebagai pakar biologis menduga Triceratops ini telah keracunan makanan dari tumbuhan. Badai mulai mendekat. Doctor, we get moving. You know, if it's all right, I'd like to stay with Dr. Harding and finish up with the trike. Sure. Namun Dr. Ellie sendiri menolak untuk kembali ke mobil dan meminta sedikit waktu bersama Triceratops. Anybody want a soda or something? Si gendut nerd, karyawan sistem otomatis yang telah merencanakan pencurian embrio, berpamit sebentar dan mulai mencari alasan akan adanya beberapa masalah sistem keamanan yang mungkin akan mati untuk beberapa menit. Dan dalam beberapa saat, sistem keamanan termasuk CCTV mendadak mati. Security systems are shutting down. Namun karena sebelumnya si gendut telah memberitahu hal ini, maka mereka sama sekali tidak menaruh curiga atas peristiwa tersebut. Dan si gendut ini pun dengan leluasa menjarah embrio. Malapetaka terjadi ketika aliran listrik mendadak mati, termasuk pagar listrik di seluruh taman. Apesnya lagi, rombongan tur terhenti di sebuah kandang predator raksasa. Hey, what that touch? Merasa terancam, Gennaro berlari meninggalkan mobil dan bersembunyi di dalam kloset. Where does he think he's going? Dan tak lama kemudian, tanpa adanya arus listrik, dengan mudahnya T-Rex menembus pagar kandang. Kemudian menyerang mobil yang dikendarai kedua cucu John Hammond. Namun mereka berdua beruntung diselamatkan oleh Dr. Green. Sementara Dr. Malcolm juga ikut-ikutan membawa T-Rex berlari menuju kloset tempat Gennaro bersembunyi. Dr. Green berhasil mengeluarkan Lex, sementara Tim kesulitan keluar karena kakinya terjepit. Namun tiba-tiba saja T-Rex menghampirinya. Dan dengan keahlian Dr. Green, ia mampu mengendalikan situasi dan bertahan menghadapi makhluk raksasa tersebut. Hingga akhirnya ia terpojok dan harus turun ke dasar bukit, bergantung di kawat listrik.
Khawatir dengan kedua cucunya, John Hammond meminta Malden menjemput mereka. Ditemani Dr. Ellie, Madden segera berangkat menuju TKP. Sementara si gendut dalam pelariannya mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Mobilnya tersangkut dan memaksa si jelek ini turun untuk menarik mobilnya ke sebuah pohon. Dan apesnya, si gendut ini bertemu sosok dinosaurus yang sangatlah beracun. Kembali ke laptop, Dr. Green dan Lex berhasil turun dengan selamat. Kemudian ia menjemput tim yang masih berada dalam mobil di atas pohon. Namun tanpa disadarinya, Dr. Green membelokkan kemudi yang akan membuat roda tergelincir. Sadar adanya bahaya di atas mereka, dengan sangat tergesa mereka menuruni pohon. Setibanya Malden dan Dr. Ellie ke tempat kejadian perkara, mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Namun Dr. Ellie mendengar suara lirih rintihan Dr. Malcolm yang nampak terbaring lemas tertimpa reruntuhan toilet. Ellie melanjutkan pencarian hingga menemukan mobil yang terjatuh di jurang. Saat ia mencarinya ke bawah, ia tak menemukan seorang pun di sana. Namun, satu hal yang pasti, Dr. Ellie melihat jejak kaki mereka telah meninggalkan tempat ini. Dr. Malcolm yang sedang menunggu di atas mulai merasakan sesuatu yang sangatlah besar mendekat. Ia pun bergegas meminta Ellie dan Malcolm untuk segera meninggalkan tempat. Sebelum kembali pulang, mereka memanjat pohon untuk beristirahat. Yang tentu saja, di atas sana tidak akan ada ancaman yang berarti dari para pemangsa. Dan sangat kebetulan pula, mereka melihat kawanan leher panjang. Seekor sapi raksasa ini datang menghampiri mereka. It's okay. Tak ingin menyiakan momen langka tersebut, Dr. Green mengambil dedaunan untuk memberinya makan. Hehe, mau juga dong disuapin? Dr. Green menduga sapi raksasa ini sedang sakit flu, dan saat Lex hendak menyentuhnya, Come on, up here. God bless you. saat perjalanan pulang, Dr. Green menemukan keajaiban alam berupa telur-telur dinosaurus, yang secara teori sangatlah tidak memungkinkan terjadi dikarenakan semua dino di taman ini berjenis kelamin betina. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan pulangnya menuju gedung aula. Di sini, mereka menyaksikan kawanan Gallimimus yang nampak sedang berlari mendekat ke arah mereka. The wheeling uniform direction changes just like a flock of birds evading a predator. They're flocking this way. Dr. Green menduga pergerakan tersebut bagaikan kawanan burung yang sedang menghindari pemangsa. Dan benar saja, T-Rex pun muncul menangkap salah satu kawanan dari mereka. Kembali ke ruang kendali, John Hammond meminta Arnold agar mematikan seluruh aliran listrik dengan maksud mereset ulang sistem keamanan. Karena hanya dengan cara inilah akan bisa membersihkan program laknat yang telah ditanam si gendut. Setelah berhasil memulihkan sistem keamanan untuk menyalakan kembali aliran listrik, termasuk seluruh pagar di taman, mereka harus menuju gudang sumber tegangan yang kebetulan juga lokasinya melewati penangkaran raptor. Kemudian Arnold memberanikan diri menuju gudang tersebut tanpa membawa alat perlindungan diri. Dan setelah sekian lama menunggu, Arnold yang telah lama pergi tak kunjung datang. Merasa ada yang tak beres, sang pawang Malden dan Dr. Ellie menjemput Arnold.
Namun kali ini mereka pergi dibekali senapan. Rupanya ketiga raptor itu telah lepas dari kandang yang memaksa mereka lebih waspada karena para raptor ini bisa berada di mana saja. Dirasa sudah dekat, Dr. Ellie melihat gudang sumber tegangan. Namun insting Malden merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Kemudian meminta Ellie segera berlari menuju gudang. Di tempat lain, Dr. Green dan kedua bocah sudah mendekati gedung pusat pengunjung. Namun di sini mereka terhalang pagar listrik. Dr. Green tidak melihat tanda-tanda arus listrik di pagar tersebut. Untuk memastikannya, maka ia hendak mencobanya. That's not funny. Sementara di gudang, Dr. Ellie sudah siap menyalakan kembali semua sistem keamanan, termasuk seluruh aliran pagar listrik. Namun di sini, Dr. Green dan bocah-bocah masih memanjat pagar. Get down now! You're gonna have to jump. Crazy, I'm not gonna jump! One. Setelah berhasil menyalakan sistem keamanan listrik, tiba-tiba Dr. Ellie diburu raptor. Kemudian berlari menyelamatkan diri. Sementara Malden, sang pawang raptor ini terjebak dengan tipu daya hewan peliharaannya sendiri, dan ia pun tewas mengenaskan. Usai tersengat listrik bertegangan tinggi, Dr. Grant berusaha menyelamatkan Tim, hingga berhasil membuatnya bernafas kembali. Singkat saja, mereka bertiga sampai di gedung aula. Merasa di sini cukup aman, Dr. Green pamit sebentar untuk mencari Dr. Ellie. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu. Melepas lelah usai petualangan yang panjang, mereka berdua merayakan kegembiraannya di meja makan. Seekor raptor mencium keberadaan mereka. Tim dan Lex bergegas sembunyi ke dalam dapur, kemudian mematikan lampu. Dengan indera penciuman yang cukup tajam, raptor ini terus mengikuti mereka. Dan tanpa diduga, raptor ini nampak mengerti cara membuka pintu. Tak hanya itu, raptor ini juga memanggil teman-temannya untuk berburu. Tak tinggal diam, Lex mengajak Tim mengendap untuk menghindari para raptor. Dan momen paling menegangkan pun terjadi. Dengan sangat tergesa, Lex merangkak meninggalkan adiknya yang tertinggal di belakang. Menyadari adiknya dalam bahaya, Lex mengalihkan perhatian para raptor untuk mengejarnya. Namun apesnya, pintu tempat persembunyian Lex mendadak macet. Sedangkan Tim juga punya rencana sendiri untuk menjebak raptor. Ia membawa raptor ini ke dalam ruang penyimpanan, kemudian Tim menguncinya di dalam. Hingga kemudian, Tim dan Lex bertemu Dr. Green, lantas membawa mereka ke ruang kontrol untuk menyalakan sambungan telepon agar bisa mendapat bantuan dari luar. Tapi tiba-tiba saja, raptor kembali muncul di hadapan Dr. Green dan berusaha membuka pintu. Rasa tak mungkin menghadapi sendiri kekuatan raptor, Dr. Ellie datang membantu menahan pintu, sementara Lex sendiri berusaha memahami program pengunci pintu. It's all the files of the whole book. Yes!
Saat sambungan telepon kembali menyala, Dr. Green meminta pemilik taman memanggil bantuan jemputan helikopter. Tell them to send the damn helicopters. Tiba-tiba, Raptor menyerang dengan menghancurkan kaca jendela yang memaksa mereka kabur menuju atap. Pantang menyerah, Raptor ini kembali menyerang Lex. Dr. Green menendang Raptor tersebut hingga terjatuh, dan Lex pun berhasil selamat. Setibanya mereka di aula utama pengunjung, mereka turun melalui kerangka dinosaurus dan tiba-tiba Raptor ini kembali muncul kemudian melompat mengincar mereka. Benturan tersebut membuat kerangka terbelah beberapa bagian dan mulai kehilangan keseimbangan. Satu persatu mereka berjatuhan. Di sini, mereka terkepung oleh 3 raptor yang sudah bersiap menerkam. Namun tanpa diduga, T-Rex berhasil menyelamatkan mereka. Dan Dr. Green mengambil kesempatan waktu luang ini untuk segera melarikan diri. Mereka pun bertemu dan berkumpul kembali, kemudian menuju lokasi jemputan pesawat. Dan akhirnya, selesai sudah kisah perjalanan yang cukup menegangkan ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. See you next time.